Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin dan hadirah saudara dan saudari yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih memberikan kesempatan dan kelapangan bagi kita, baik umur, waktu maupun kesehatan, untuk kembali hadir di tempat ini guna melanjutkan telaah kita atas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam menelaah hadis-hadis ini menjadi satu amalan yang bisa menghantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salah satu kemudahan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita diberikan nikmat bertemu dengannya dalam kebaikan. Saudara dan saudari, kita masih membahas tentang masalah haji yang insyaallah malam hari ini masuk ke pembahasan hadis nomor 766. Ini terkait dengan masalah tawaf, ya. Silahkan dilihat, dibuka bukunya, ya, kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhuma qala amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu thalatha ashwatin wa yamshu arba'an ma bayna ruknaini muttafaqun alaihi. Wa anhu, dan dari padanya, ini masih merujuk kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Dengan demikian artinya adalah, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata dia, amarohum, telah memerintahkan kepada mereka, maksudnya kepada para sahabat, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yarmulu, agar mereka berlari-lari kecil, salasata ashwatin, pada 3 putaran yang pertama. Wa yamshu, dan mereka, agar mereka berjalan, jadi tidak lagi berlari-larian, tetapi sambil berjalan, ya, seperti biasanya, arba'an, pada sisa 4 putaran, ya. Kemudian ma baina ruknaini, khususnya antara 2 rukun, ya. Jadi berlari-lari kecil 3 kali putaran dan berjalan biasa di 4 kali putaran biasa, termasuk di antara 2 rukun.
Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyandarkan hadis ini kepada muttafaqun alaihi, kepada kitab rujukan Bukhari dan Muslim, ya, yang jika dirujuk kepada matan hadisnya, ya, hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Kalaupun ada yang merujuk kepada Bukhari Muslim, maka salah satu yang bisa menjadi rujukannya adalah kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis atau disusun oleh Muhammad bin Fatu Al-Humaidi rahimahullah, dan ini ditemukan di nomor 1025 juz kedua halaman 32. Kalaupun ada di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini ada di nomor 2220 di juz yang ke-6 halaman 348, hadis nomor 2220, ya, juz 6 halaman 348, itu pun dengan matan yang cukup panjang, ya. Panjangnya matan ini di dalam kitab Sahih Muslim sekaligus menjelaskan asbabul wurud, sebab-sebab kejadian yang menjadi landasan adanya hadis ini apa, gitu ya. Kalau sebab-sebab yang menjadi alasan turunnya ayat disebut asbabun nuzul, kalau ini disebut asbabul wurud. Nah, di dalam kitab Sahih Muslim nomor 2220 juz 6 halaman 348 itu dijelaskan tentang kisah yang melatar belakangi adanya hadis ini. Menurut Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat yang lengkap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika datang ke Mekah untuk menunaikan haji, maka sebagian besar para sahabat berada dalam keadaan demam. Demam yang cukup tinggi menjadikan fisik para sahabat itu menjadi lemah. Informasi tentang sakitnya para sahabat ini sampai ke telinga orang-orang musyrik, sehingga mereka sengaja duduk-duduk di sekitar Ka'bah guna melihat bagaimana sih tawafnya orang-orang muslim yang dalam keadaan sakit. Bahkan di antara mereka menyebarkan informasi, ya, dengan mengatakan, wahai orang-orang, besok nanti akan datang ke Mekah ini, ke Ka'bah ini orang-orang lemah, ya. Ayo kita lihat, begitu. Jadi semacam undangan tapi bersifat provokasi. Provokasinya kenapa? Untuk menjelaskan nih orang lemah, begitu. Saudara yang dirahmati Allah, provokasi ini sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, beliau memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari. Jadi tawafnya itu dengan keadaan berjalan cepat, seperti orang lari-lari, ya. Ada yang mengatakan kalau jalannya lambat disebut ngesot, ya. Tapi kalau jalannya cepat, orang bilang ngencek, ya. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa, ya? Ngencek bahasa apa itu? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Jadi jalannya kayak orang mau
marahin orang gitu ya. Kan orang lagi marah, jalannya tuh cepat ya. Apalagi marahnya di depan ada yang mau dimarahin. Jadi sudah nggak tahan pengen marahin, dia jalannya cepat-cepat. Jadi semacam terburu-buru. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, jadi sahabat diinstruksikan oleh Rasulullah untuk memperlihatkan ketangkasannya, untuk memperlihatkan kekuatannya, dan dilarang memperlihatkan kelemahannya. Jadi walaupun demam, ya, obatnya gampang, suruh lari-lari ya. Kalau lagi pas ada acara halakoh begitu dauro, lagi lemas nih, suruh lari-lari aja. Ini obat dari Rasulullah ya. Sambil mengalunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, ini sampai pada putaran pertama ya, atau tiga putaran pertama. Tetapi kalau melewati putaran tersisa dan antara rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad, maka dianjurkan berjalan lagi seperti biasa. Jadi jalan cepat begitu rukun Yamani, karena di rukun Yaman nanti ada hadis yang kemarin kita bahas, ada anjuran untuk menyentuh Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu dianjurkan untuk disentuh pada dua tempat, rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Kalau di rukun Yamani itu cukup dipegang, disentuh, tapi kalau di Hajar Aswad ada tambahan anjuran kalau bisa mencium Hajar Aswad. Nah, itu bedanya. Nah, kalau jamaah haji Indonesia kebanyakan kebablasan, dicium semuanya. Hajar rukun Yaman, Hajar Aswad, bahkan makom Ibrahim pun dipeluk, diciumin ya. Aduh, ini makom Ibrahim ya, kebayang itu. Makanya askar suka ngalang-ngalangin gitu. Nah, jadi saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diperlihatkan dalam kitab haji bab sunnahnya berjalan dengan cepat atau romal saat tawaf di dalam kitab Sahih Muslim ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari saya tidak menemukan catatan ini ya. Itu sebabnya kalaupun kita mau mengoreksi ini muttafaqun alaihi, maka satu-satunya yang di antara yang menjadi sebab adanya rujukan ini adalah kitabnya Imam Muhammad bin Fatuh Al-Humaidi, yaitu kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain Bukhari wa Muslim. Ada di nomor 1025 juz kedua halaman 32. Nah, ini saudara dan saudari yang dirahmati Allah, asbabul wurud yang dipaparkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih, hadis nomor 2220 juz 6 halaman 348. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan asbabul wurud ini, maka hadis ini menjelaskan beberapa hal ya. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang adanya sunnah tawaf dengan berjalan cepat, atau biasa disebut rommel ya. Jadi kalau ada namanya paromli ya, berarti paromli ini suka jalannya ngenceng. Dari namanya rommel ya. Tapi kalau masya, bagi masa anteber ya, itu udah jalannya lambat, tapi cepat juga ya. Ada yang suka nonton ya. Nah, itu salah satu alternatif ya. Anak kecil, pinter gitu, tenaganya kuat, beruang aja kalah. Ya. Ada orang yang sebel banget sama masa, katanya kepinteran ya. Tapi itu gambaran hidup, saudara ya. Ya, itu bisa melawan hegemoni budaya barat. Jadi Rusia bisa mengalahkan hegemoni budaya barat dengan Masya and the Bear. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi hadis ini menjadi hujjah, dalil
adanya sunnah, yaitu berjalan cepat saat tawaf, ya, dan berjalan biasa. Hanya saja di kalangan para fuqaha menyebutkan sunnah ini hanya berlaku bagi laki-laki, ya. Sunnah ini berlaku bagi laki-laki. Alasannya apa? Alasannya karena dilihat dari asbabul wurudnya. Hadis ini seperti yang Anda baca dalam kitab Bulughul Maram, ada kata amarohum. Nah, kata amarohum di dalam hadis ini amarohum. Amar ini dimaknai perintah. Kalau menurut kaidah ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Perintah asalnya menunjukkan wajib jika tidak ada dalil yang memalingkannya. Hanya saja para fuqaha ahli fikih menggambarkan perintah ini karena ada tujuan. Tujuannya itu adalah memperlihatkan kekuatan dan menutupi kelemahan. Jadi jangan lagi sakit, kemudian menampakkan kelemahannya, sehingga orang-orang musyrik pada waktu itu melakukan pelecehan, ya, melakukan cemoohan. Maka Rasulullah memerintahkan. Itu sebabnya dilihat dari asbabul wurudnya ada perintah ini, bukan untuk bicara tentang kemaslahatan yang lebih besar. Maka ahli hadis mendudukan perintah ini bukan wajib tetapi sebagai sunnah. Ya. Sunnah ini pun hanya berlaku bagi laki-laki. Ya. Nah, saudara dan saudari yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab adanya istilah sunnah. Sunnah itu adalah perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dalam pengertian istilah sunnah di dalam khazanah ilmu Islam, saudara, itu memiliki makna yang berbeda antara pengertian indal usuliyin, ahli usul fikih, sama ahli hadis, ya, ahli fikih dan hadis. Karena ada sebut ahli fikih, ahli hadis, itu beda-beda. Nah, kalau menurut ulama usul fikih, maka sunnah diartikan perbuatan yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau ahli hadis menafsirkan sunnah, itu adalah seluruh perbuatan Rasulullah yang harus dicontoh. Itu sebabnya ahli hadis kadang melewati pemahaman ahli fikih. Karena mengatakan sunnah adalah seluruh perbuatan Rasulullah yang harus dicontoh, maka jatuhnya bukan lagi sunnah dalam pengertian ahli usul fikih, tapi menjadi pengertian akidah, menjadi wajib, ya. Sehingga contoh yang sederhana, di kalangan para ahli fikih mendudukan melihara jenggot itu sunnah. Sunnahnya artinya dicukur tidak jadi masalah, tidak jadi dosa, karena sunnah. Tapi kalau ahli hadis memaknai memelihara jenggot itu adalah wajib, karena mencukur jenggot dihukumi dosa. Nah itu, bahkan dalam tanda kutip diancam menyelisihi Rasulullah katanya. Ini pemahaman yang kemudian kenapa misalkan ahli hadis seperti Syekh Nasiruddin Albani misalkan berbeda pendapat dengan ahli fikih, ahli tafsir kayak Said Ramadan Al-Buti, ya. Said Ramadan Al-Buti ini kalau disebut Sayyid itu biasanya panggilan ulama Mekah, itu menunjukkan turunan
Hasan atau turunan Husain, ya. Jadi masih turunan Ahlul Bait lah begitu. Termasuk misalkan Syekh Said Sabiq yang kita kenal bukunya, kitabnya Fikih Sunnah. Nah, jadi saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ahli-ahli fikih seperti tadi Syekh Said Sabiq itu menerjemahkan sunnah, ya yang dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi kalau ahli hadis, ya kayak yang sekarang banyak teman-teman mengikuti perkembangan begitu, itu mendakwakan cukur jenggot itu adalah haram. Karena memahami sunnah itu sebagai kewajiban. Nah, itu pengertiannya berbeda. Itu sebabnya kenapa di Saudi sendiri, ya, pemahaman seperti itu bisa terjadi, ya. Tidak semuanya juga ternyata jenggotnya dipelihara. Ulama Madinah, Syekh Ali Jabir, ya, itu kan jenggotnya tidak dipelihara dengan, kalau biasa nggak dicukur-cukur, nggak dirapih, saudara, itu udah kayak apa? Tapi kelihatan dia termasuk yang dirapihkan. Tapi ada yang tadi mengharamkan, motong pun diharamkan. Makanya ada yang kekeh, biar selembar, 2 lembar, tenanaun lah, yang penting kelihatan yunahnya, ya kan begitu. Nah, itu pendapat saudara, ya. Nah, ini kembali pengertian sunnah. Nah, termasuk ramal ini, ini pengertian sunnah dalam indal usuliyin wa indal fuqaha'u itu berbeda. Itu sebabnya referensi-referensi tentang pemahaman hadis dan fikih ini masih harus terkait. Kenapa? Karena ulama-ulama sekelas Syafi'i rahimahullah, kemudian Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah ahli hadis, ya. Ahli hadis, saudara. Imam Malik dikenal dengan kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i Al-Musnad, Imam Hambali Musnad Ahmad, ya. Nah, itu sudah ahli hadis, saudara, ya. Walaupun kita kenal Imam Tirmidzi pun adalah ahli fikih karena beliau juga ahli hadis. Jadi kalau fuqaha dahulu itu ahli hadis, ahli fikih. Kalau sekarang kayaknya ada pemisahan, ahli fikih, ahli hadis. Bahkan kadang ahli hadis menyalahkan ahli fikih. Padahal fikih itu tidak mungkin lahir tanpa adanya hadis, tanpa adanya keilmuan. Itu sebabnya berbeda pendapat di kalangan fuqaha itu biasa. Tetapi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis biasanya tabu. Bahkan seperti tadi, dengan merujuk hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah saja orang sudah jadi ribut. Karena menganggap ikhtilafu ummati rahmah itu adalah hadis lemah, sudah selesai ditolak. Udah jadi nggak ada diskusi, saudara. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kembali, hadis ini menjelaskan yang pertama tentang adanya amalan sunnah menurut ahli fikih, ya, bukan ahli hadis, ya, yaitu ramal, berjalan cepat di 3 putaran pertama dan berjalan biasa, yamshun, ya. Di sini di 4 putaran tersisa. Yang kedua, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, sunnah adanya ramal ini berlaku pada tawaf kudum, ya. Apa itu tawaf kudum? Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan oleh seseorang ketika pertama kali tiba di kota Mekah, ya. Jadi tawaf yang pertama kali, ya, tawaf yang dilakukan oleh orang yang pertama kali atau baru pertama kali masuk ke kota Mekah. Nah, tawaf itu sendiri, saudara dan saudari, dalam rangkaian amalan haji itu setidaknya kita mengenal ada 4 tawaf, ya. Ada yang disebut dengan tawaf rukun haji. Tawaf rukun haji ini disebut tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah ini, saudara, biasanya dilakukan
setelah orang lempar jumroh dalam keadaan berikhram, ya, pakaiannya ikhram. Nah, tawaf ifadah ini ada yang dilanjutkan dengan sa'i, ada yang tidak. Di kalangan para fuqaha mendudukan jika pertama tawaf kudumnya langsung dengan sa'i, jadi setelah ngelilingin Ka'bah, sunnah sholat 2 rakaat di daerah makam Ibrahim, terus minum air, terus ngasih salam lagi ke Hajar Aswad, menuju sa'i. Sa'i 7 putaran juga, 7 bolak-balik ya. Jadi bolak-balik hitungannya 7. Seperjalanan ke Safa ke Marwa sekali, Marwa ke Safa dihitung 2 kali. Nah, jadi saudara dan saudari, kalau begitu dia tawaf kudumnya dengan sa'i, maka pada saat dia melaksanakan tawaf ifadah tidak perlu dengan sa'i. Jadi tidak perlu putar-putar antara Safa Marwah lagi. Nah, itu saudara dan saudari, ini tawaf yang pertama ya. Ini yang masuk dalam kategori rukun haji. Kalau tidak dilakukan, hajinya tidak sah, harus diulang. Ya, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Demikian walaupun minkum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudari, kita lanjutkan. Jadi dalam rangka ibadah haji, maka dikenal 4 tawaf. Yang pertama, tawaf yang termasuk rukun haji, ini disebut tawaf ifadah. Ini dilakukan setelah jamarat ya, khususnya Jumratul Aqabah, atau setelah orang pulang di nafar awal maupun nafar tsani. Kemudian yang kedua adalah tawaf yang termasuk amalan wajib haji. Kalau tadi rukun, ini wajib. Yang termasuk wajib haji adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Biasanya dilakukan sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Ini disebut tawaf wada. Kemudian yang ketiga, tawaf yang masuk amalan sunnah haji adalah tawaf kudum. Ini yang tadi kita bahas, tata caranya 3 dilakukan pada putaran pertama dengan ramlun, berlari-lari, sementara yang keempat sisanya dengan berjalan. Terakhir adalah tawaf sunnah lainnya, seperti tawaf setiap kita berkunjung ke Masjidil Haram di musim haji, maka dianjurkan untuk tawaf, dan tawaf ini pengganti dari salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi di Masjidil Haram tidak ada sunnah tahiyatul masjid, karena sunnah tahiyatul masjidnya diganti dengan yaitu tawaf. Nah, saudara dan saudari, ini tawaf kudum. Yang kedua, tawaf kudum ini sunnahnya itu dianjurkan bagi orang khususnya yang melaksanakan hajinya haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji dulu baru umrah. Kalau orang Indonesia kayak sekarang nanti tanggal 1 udah masuk kloter pertama, itu umrah dulu baru haji. Itu disebut dengan tamatu. Dan yang berikutnya ada yang berbarengan disebut haji qiran. Nah, kalau haji tamatu dan qiran itu ada dam ya, menyembelih seekor kurban. Tapi kalau haji ifrad ini tidak. Itu sebabnya para fuqaha menyebutkan ya, bahwa haji yang terberat itu disebut haji ifrad, karena dari pertama dia datang ke Mekah sampai nanti musim pelaksanaan haji, dia
tetap dalam keadaan ihram. Ihramnya itu baru dibuka setelah setelah tahallul yang kedua. Itu pun setelah selesai harus dilanjutkan dengan umrah. Itu sebabnya tawaf haji ifrad ini membutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat. Ini saudara dan saudari yang berkaitan dengan masalah tawaf kudum di dalam hadis ini, ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 767. Inilah yang kemudian masih dalam rangka penjelasan tentang tawaf. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil baiti tawaf al-awwal khabba thalathan wa masya arba'an wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawafa fil hajj aw al umrati awwalu ma yaqdamu fa innahu yas'a thalathata atwaf bil bait wa yamshi arba'atan muttafaqun alaih. Dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya beliau apabila tawafa bil baiti tawaf al-awwal, beliau tawaf di Baitullah untuk yang pertama kali, khabba salasan, beliau mempercepat langkahnya pendek-pendek, wa masya arba'an, dan berjalan biasa 4 putaran sisanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat, ini kesaksian Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawafa fil haji awil umrati awwalu ma yaqdamu, apabila Rasulullah tawaf baik untuk haji, kalau untuk haji berarti tawaf yang pertama itu ifrad, ya, atau umrah atau tawaf untuk umrah, ya, bisa ini dilakukan biasanya kalau umrah dulu berarti tadi disebut tamattu, ya. Awalu yang pertama, mayakdamu, tiba di kota di Masjidil Haram, fa innahu yas'a salasata atwaf, adalah beliau mempercepat langkahnya pada 3 putaran pertama bil baiti wa yamshi, dan berjalan arba'atan yang keempatnya. Muttafaqun alaih. Saudara dan saudari, hadis ini kalau dilihat dari rujukannya, ini adalah gabungan dari 2 matan hadis. Matan hadis yang pertama adalah hadis sampai kalimat wa masya arba'an. Nah, ini hadis pertama. Hadis yang kedua dari kalimat wa fi riwayatin. Nah, antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini, jika yang pertama, inilah yang disandarkan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu yang kemudian oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah disebut dengan muttafaqun alaihi, berarti ada kesepakatan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari sendiri yang menjadi referensi adanya di sini ada di nomor 1512, ada di juz yang ke-6 halaman 46. Sementara Imam Muslim meriwayatkan di sini di nomor 2210, ada di juz 6 halaman 338. Jadi antara hadis Bukhari nomor 1512 dan hadis Sahih Muslim nomor 2210 inilah yang kemudian menjadi kutipan hadis Bulughul Maram nomor 767 ini. Hanya saja kalau dilihat dari kutipannya memang ada kalimat yang terbuang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bukhari dan Muslim tersebut itu ada tambahan kalimat tentang sa'i antara Safa dan Marwa. Tapi kalimat sa'i Safa dan Marwanya inilah yang kemudian dibuang. Kemudian yang kedua, matan hadis yang kedua ini yang dari kalimat wa fi riwayatin. Inilah saudara dan saudari, ini pun juga sama, ya, disandarkan kepada Abdullah ibnu Umar dari kalimat seperti yang disebutkan di sini. Cuman bedanya
ada kalimat penutup, yaitu dari tambahan setelah wa masya arba'atan atau wayamshi arba'a, itu ada kalimat lanjutannya. Cuman di sini juga tidak ditulis. Namun kedua-duanya, dua matan hadis ini, baik hadis yang pertama sampai wafi riwayatin yang kedua ini, dua-duanya dirujuk kepada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 1511, kalau tadi 1512 ya, jadi berurutan. Kalau Imam Muslim di nomor 2211 juga berurutan. Tadi 2210, ini 2211. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hadis ini ya seperti penjelasan sebelumnya adalah penguat atas hadis nomor 766 ya. Ini memperkuat tentang kedudukan hadis nomor 766. Hanya saja yang menjadi tambahan pelajaran terkait dengan hadis ini ya. Hadis ini menjadi salah satu dalil bolehnya kita beribadah dengan niatan tambahan. Apa niat tambahan ibadah? Yaitu membuat takut orang kafir. Jadi kalau ibadah haji ini boleh ditambahi niat. Niatnya untuk membuat gentar, membuat khawatir orang-orang kafir. Itu sebabnya kalimat di dalam ibadah haji ini seringkali lebih eksploitif. Ya, jadi kalau talbiyah itu nggak boleh disembunyikan. Bahkan kalau di ibadah sholat kan kita niat disembunyikan. Karena niat itu amalan hati. Ya. Jadi kalau nawaitu atau sholli fardhal maghrib dan seterusnya, itu amalan hati. Nggak perlu diucapkan, nggak perlu ditalafutkan. Tetapi kalau niat haji dan umrah, itu harus diucapkan. Labbaik Allahumma laka umratan atau labbaik Allahumma bihajin wa umrah. Jadi harus diucapkan. Ya. Itu pengucapannya eksploitatif, jadi dikeraskan. Bahkan talbiyahnya juga dikeraskan. Ya. Makanya ada syiarnya. Termasuk ketika kayak tadi lari-larian, jadi dengan semangat. Kalau orang sekarang mungkin ya seperti latihan baris berbaris, kan kalau tentara latihan baris berbaris itu pakai suara kan, apalagi lagi jalan-jalan itu pakai lagu Halo Halo Bandung dan lain sebagainya, itu ada begitu. Itu untuk memotivasi ya. Ya jadi buat penyemangat karena mereka dituntut untuk selalu terjaga. Ya, walaupun dalam kasus hadis ini yang tadi disebutkan asbabul wurudnya dalam kitab Sahih Muslim itu dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan sakit. Jadi ketika demam justru tawafnya harus dengan eksploitatif. Ini yang pertama saudara. Jadi ibadah haji ini menurut hadis ini ya dalam amalannya boleh ditambahkan niat untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang kafir. Yang berikutnya, hadis ini menurut Imam Ismail As-Sunani merupakan salah satu tafsir penjelasan atas Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 120. Ayat 120 itu ayatnya cukup panjang ya. Namun yang menjadi wajhu istidlalnya, kalau Anda nanti lihat ayatnya, ini dari kalimat ya, wala yata'una mautian yagizul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun solih innallaha la yuzi'u ajral muhsinin. Ini ada di kalimat akhir ayat 120 surat At-Taubah. Wala yata'una mautian, dan tidaklah mereka menginjak suatu tempat yagizu al-kufara,
membangkit yang dengan injatan itu menjadikan orang kafir terbangkitkannya amarahnya, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, illa kutiba lahum bihi amalun sholih, melainkan dituliskan bagi mereka amalan salih. Jadi termasuk kalau merujuk ayat 120 ini, termasuk amal soleh adalah amalan-amalan yang menjadikan orang kafir itu menjadi takut. Kalau sekarang jangan ditanya ya, orang kafir nggak takut. Nggak. Kenapa? Karena tidak ada yang pantas ditakuti dari kita. Kalau dulu di dalam hadis Bukhari Muslim, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi yang lainnya, itu salah satunya adalah Nabi Muhammad itu jika melakukan perjalanan, maka berita telah berjalannya Nabi Muhammad dengan pasukannya itu 1 bulan kedengaran sudah menimbulkan rasa khawatir. Jadi dengar, nanti Nabi Muhammad bulan Desember mau jalan, ini sekarang bulan Juli nih, Agustus. Itu masih berapa? Itu udah membuat orang ketar-ketir. Kalau sekarang istilahnya orang mengatakan di depan mata, kagak takut orang kafir. Sampai nyolok mata buncel gitu, ditonjok nih, itu orang muslim, nggak takut orang kafir. Ya. Karena orang muslimnya nggak bikin takut ya. Orang muslimnya letoy ya, nggak ada semangatnya. Nah, jadi saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaannya Nabi Muhammad dan juga keistimewaan itu sebenarnya diberikan juga kepada kaumnya. Jadi dari 5 keistimewaan Nabi Muhammad, yang pertama, Nabi Muhammad itu diutus untuk alam semesta. Kalau Nabi yang lain tidak. Yang kedua, Nabi Muhammad diberikan kemudahan sholat di mana saja tempatnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Orang Islam, Nabi Muhammad dan kaumnya boleh sholat di mana saja. Tapi kalau umat-umat terdahulu nggak boleh sholat kecuali di mihrabnya. Kalau orang Citayam nggak boleh sholat di Jakarta, saudara. Maka sholatnya itu di Citayam. Sebelum jalan dia sholat dulu. Kalau nanti pulangnya malam, berarti dari pagi sholat di beberapa waktu. Udah disatuin. Nggak boleh sholat tempat lain. Tapi sejak zaman Nabi Muhammad, orang Amerika boleh sholat di Indonesia, orang Indonesia boleh sholat di Mekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu tadi, diberikan kekhawatiran. Ya. 1, untuk Nabi Muhammad, Nabi seluruh umat. Kedua, dijadikan masjid itu di mana saja. Yang ketiga, diberikan rasa khawatir. Yang keempat, boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Dan kelima, diberikan syafaat. Itu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Makanya walaupun kita berada di umat akhir, ya, tapi kemuliaan kita bukan berarti umat yang terakhir. Nah, saudara dan saudari, jadi ini keistimewaan. Nah, keistimewaan inilah sekarang yang tidak ada, ya. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena umat Islam sekarang jauh dari keilmuan, ya. Jauh dari yang menjadikan orang kafir patut takut. Karena sekarang umat Islam cuma bisa nyalahin. Ya, ini gara-gara Yahudi, gara-gara Nasrani, ya, ini strategi mereka. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani memang harus punya strategi. Orang Yahudi, orang Nasrani harus benci sama orang Islam. Kalau Yahudi dan Nasrani sudah nggak benci sama Islam, itu sama kayak kucing nggak bisa nyakar, kayak anjing nggak bisa
menggonggong. Kalau anjing nggak bisa gonggong, apalagi ngembek, itu bukan anjing. Itu pasti domba berbulu anjing, gitu kan? Atau kalau banteng nggak lagi nyeruduk, itu bukan banteng. Nah, jadi yang kita sebenarnya tidak perlu marah dengan tipu dayanya orang kafir, karena orang kafir harus begitu. Sama, kita nggak perlu marah sama setan. Dasarnya gara-gara setan godain. Emang kerjaan setan goda. Kalau setan sudah nggak goda, berarti setan itu bermasalah, ya kan? Ini jangan-jangan setannya sudah lemah sahabat ini, ya kan? Jadi kalau setan tidak goda, wah ini bahaya, ya kan? Jadi begitu saudara. Pak. Jadi kita nggak perlu marah sama setan. Justru marahlah kenapa kita mudah terbawa sama setan. Marahlah pada diri kita yang tidak mampu menjadikan kita itu bernilai sehingga orang kafir takut. Ya kan? Nah itu masalahnya saudara. Artinya kita tidak perlu nunjuk orang lain. Karena yang namanya musuh memang harus jadi musuh. Ya, kecuali musuh sudah tidak jadi musuh itu. Makanya terhadap musuh paling tidak yang pertama doain agar musuh itu jadi orang Islam supaya tidak memusuhi. Yang kedua, kita harus berupaya agar diri kita memiliki nilai yang menjadikan orang kafir khawatir sama kita. Ya, sekarang bagaimana mau khawatir, saudara? Orang kafir sudah mainnya teknologinya sudah kemana-mana, ya. Kita masih kelimpungan. Dan ternyata memang sangat menarik. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa ngejar orang Korea, saudara ya? Korea sekarang luar biasa ya, teknologi digitalnya udah luar biasa. Karena di Korea nilai seorang guru sangat mahal, saudara. Dalam 1 tahun tuh dia di bawah Singapura. Singapura itu penghasilan seorang guru dalam satu bulan sekitar 45 juta. Dia senilai dengan selevel dengan dokter. Di Korea 42 juta per bulan, asumsi hitungannya. Jadi keilmuan berkembang pesat, tapi negara-negara muslim, subhanallah, jangan tanya harga guru. Apalagi di Jakarta, di Indonesia, saudara ya. Banyak guru-guru kita penghasilannya honorer, apalagi di pedalaman sana, ya. Itu ada yang 3 bulan sekali dapat bayaran, itu pun per bulannya 200-300. Untuk 3 bulan, saudara. Kebayangkan ya, nah, sama begitu. Tapi itulah subhanallah. Jadi Islam sekarang memang, kalau dulu ulama-ulama kita, kenapa Islam maju? Karena ilmunya ulama itu dihargai per tulisannya itu dengan berat emas. Jadi kalau dia bisa nulis, bukunya dinilai ditimbang emas sekian gram, dibayar oleh khalifah, oleh Baitul Mal. Nah itu perkembangannya. Kalau sekarang ya susah. Ya, kalau untuk mengembangkan ilmu seperti itu. Tapi itulah gambaran. Memang jadi orang-orang kafir menjadi maju karena mengikuti jejak Islam. Umat Islamnya justru ketinggalan karena keilmuan Islamnya ditinggalkan. Ini yang terjadi, saudara ya. Jadi kembali ayat 120 surat At-Taubah, di antara bentuk amal soleh melakukan sesuatu yang membuat orang kafir khawatir saja. Itu sudah amal soleh, saudara. Ya. Itu khawatir. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang banyak cara ya. Karena kalau orang-orang Islamnya tidak melakukan karya, ya, tidak dimotivasi dengan seperti itu ya, sampai kapanpun tadi tidak menimbulkan rasa khawatirnya orang kafir ya. Nah, ini saudara dan saudari, hadis yang terkait dengan masalah asbabul wurud ini, kenapa Rasulullah tadi larinya cepat-cepat ya, menunjukkan yang kemudian menjadi sunnah romel. Dan kedua, kalau kita lihat dari hadis ini ternyata menjadi hujjah menurut Imam As-Sun'ani bahwa di dalam beribadah boleh juga kita memiliki niatan untuk memperlihatkan kepada orang kafir kekuatan kita. Tapi niat itu harus pertama tidak boleh keluar dari tata cara sholat yang diajar atau yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan misalkan sholat, kan yang bikin khawatir orang kafir itu kalau menurut catatan sekarang,
Kalau orang Islam subuhnya seperti sholat Jumat, orang kafir pasti takut. Ya artinya memang perlu digalakan tuh bangunin orang Islam biar sholat subuhnya ke masjid semua. Mungkin itu bisa bikin orang kafir was-was ya. Nah jadi saudara, kalaupun begitu ya kita bisa sholat subuh bareng-bareng, tapi juga jangan eksploitatif, karena kalau sholat tetap ada aturannya. Haji ada aturannya. Jangan bikin orang kafir takut gitu, lempar jumroh sembarangan pakai lembing. Bismillah Ibrahim. Nggak boleh pakai lembing, tetap aja harus pakainya kerikil. Apalagi action, pakai bom molotov. Bismillah. Nah, itu lebih lagi. Nah itu nggak boleh saudara. Jadi memberikan rasa takut kepada orang kafir itu tidak dengan perilaku yang melanggar ketentuan syariah. Kenapa? Karena di dalam medan pertempuran pun, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 190, ketika Allah katakan, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, perangilah orang-orang kafir yang memerangimu. Allah mengatakan, وَلَا تَعْتَدُوا, jangan berlebihan. Jadi harus proporsional. Jadi kalaupun misalkan kita kesal sama orang kafir, dulu Rasulullah pernah, saudara ya, dalam beberapa riwayat ketika melihat Hamzah, pamannya di perang Uhud itu dicabik-cabik, sempat kepikir mau melakukan pembalasan. Tapi kata Allah nggak boleh. Jadi walaupun saudara kita dimutilasi, nggak boleh. Ini saya balik, saya mutilasi lagi, nggak boleh. Kalau sudah meninggal selesai. Jadi nggak boleh dilakukan balas dendam. Itulah ayat 190 surat Al-Baqarah. Jadi nggak boleh. Karena perilaku berlebihan di dalam melakukan balasan, itu termasuk perilaku orang munafik. Makanya ada dalam Islam namanya qisas. Qisas itu, kalau yang dilukai atau yang kepotong adalah satu jari, jangan balasnya satu tangan gitu. Satu jari saja. Jangan pakai bonus, tambahin bonusnya jari, tambahin. Nah, itu nggak boleh ya. Tetap kalau yang diputus adalah kelingking, harus kelingking. Itu kisos ya. Kalau yang dibunuh seseorang, maka tidak boleh membalasnya dua orang. Memang ada di zaman Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu pernah memutuskan satu keputusan yang sempat diprotes oleh para sahabat. Jadi ada seorang yang dibunuh oleh beberapa orang. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menghukum semua orang yang membunuhnya dengan hukuman bunuh. Jadi satu nyawa dibalas dengan, kalau yang bunuh 10 harus mati. Begitu. Karena apa? Umar beristihad, karena orang ini ikut membunuh. Jadi siapakah yang menjadi sebab terbunuhnya kan nggak ada yang tahu. Apakah pukulan si Fulan B, si Fulan C, atau si Fulan D? Yang jelas dari A, B, C, D, E, F, G sampai 10 orang itu semuanya ikut mukulin sehingga terjadinya pembunuhan. Wafatnya seseorang. Maka Umar Ibn Khattab beristihad, semua orang yang terlibat itu harus dibunuh. Dan itu dibenarkan di dalam sejarah fikih Islam. Itu dibenarkan. Karena itu keputusan yang dianggap keputusan brilian, saudara. Makanya dalam undang-undang pidana kita ada istilah penyertaan. Cuman di dalam penyertaan istilah undang-undang kita ini dibatasi sesuai dengan bebannya. Kalau terbukti dia terlibat ikut membunuh, semuanya harus mati. Tapi kalau cuman sebagian, contoh kasus anak yang dibunuh di jalan tol. Yang bunuh kan namanya Bagus ya. Terus pacarnya juga pakai jilbab ya. Nah, itu nggak tahu di tahanan kan ketika sidang pakai kerudung semuanya. Yang bunuh juga pakai kopiah ya. Pakai koko ya. Makanya itu bahasa sindiran ya. Karena orang yang pakai koko nanti jadi pesakitan. Nah, jadi gitu. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, itu kalau menurut ijtihadnya Umar, itu tidak hanya si hafidnya saja yang harus dibunuh, tapi juga si wanita itu harus ikut dibunuh. Itulah keadilan. Dan ini tidak berlaku bagi
manusia, ya, karena biasanya ini hanya cuma megangin doang begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara dan saudari, ini ayat, ya, ayat 120 ayat 9 menurut Imam As-Sunani, ini salah satu tafsirnya adalah hadis yang berkaitan dengan orang melakukan kegiatan tawaf dengan semangat tadi, yaitu tawaf kudum. Terakhir sebagai tambahan, ya, wa anhu radhiyallahu anhu maqal lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairu ruknainil yamaniyaini rawahu Muslim. Ini juga saya mau ngoreksi hadis ini, ya. Kalau di dalam kitab Subulul Salam atau Bulughul Maram, ini hadis disandarkan kepada Imam Muslim, ya. Betul nggak? Catatan Anda, kitab Anda sebut Imam Muslim. Ya. Ya, ini kalau dicek di Imam Muslim saya nggak ketemu, ini justru adanya di kitab Sahih Bukhari, hadis ini. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Ini ada di nomor 1505, ya. Hadis ini menurut Abdullah bin Umar, lam aro, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti, menyentuh, ya, bagian Baitullah Ka'bah, ghaira, selain ar-ruknaini al-yamaniyaini, dua rukun Yaman, yaitu rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim, tapi kalau tadi saya sampaikan, saya lebih cenderung ini riwayat Sahih Bukhari dalam kitabnya As-Sahih, hadis nomor 1505. Di Muslim saya tidak menemukan hadis ini, ya. Sedangkan di dalam tambahan kitabnya Musannif Abdul Razak, ya, ini juga ada hadis ini, ya, tapi bukan riwayat Muslim. Dan dalam kesaksian yang lain, saudara, sahabat seperti Sa'id bin Ibrahim dan lain sebagainya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyentuh, itu tidak hanya dengan tangan, tapi bimihjanin, dengan tongkat. Ini ditemukan di dalam kitab Akhbaru Makkah, ya, nomor 92 juz 1 halaman 97. Ini kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Abbas Al-Makki Al-Faqihi, salah satu ulama yang meninggal di tahun 353 Hijriah. Berarti ini sezaman atau sesudah zamannya Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali, ya, sudah Hambali, generasi fuqaha. Jadi saudara, Rasulullah juga pernah menyentuhkan mihjannya ke Ka'bah, khususnya dua rukun, rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Nah, dari keterangan ini, hadis ini menjelaskan yang pertama, sunnah menyentuh terkait dengan Ka'bah itu hanya dua rukun, yaitu rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Kedua, sunnah menyentuh ini jika orang itu memiliki kemampuan. Tapi jika tidak memiliki kemampuan, boleh berisyarat dengan tongkat. Ataupun boleh dengan sekedar mengangkat tangan. Hanya saja perbedaannya, kalau di rukun Yaman cukup mengangkat tangan, tidak menciumkan tangannya ke bibir kita. Tetapi kalau di Hajar Aswad dengan tambahan mencium. Nah, ini saudara dan saudari, tambahan hadis terkait dengan ini, ya, tentu tidak hanya tentang masalah ritual tawafnya saja, karena ternyata hadis ini memberikan penjelasan lain terkait pelaksanaan ibadah haji, ya. Itu sebabnya sekarang menjadi dipahami, saudara, kenapa urusan haji ini seringkali diambil alih oleh pemerintah. Bahkan di beberapa negara yang non-muslim pun itu diserahkan ke pemerintah, karena ibadah haji ini ternyata mengandung unsur idharul quwwah,
memperlihatkan kekuatan. Sayangnya justru yang haji sekarang tua-tua, yang jalannya susah, ya. Padahal menurut kaidahnya sudah nggak wajib, ya. Kalau orang pikun wajib haji nggak? Nggak wajib. Cuman sekarang masalahnya daftar hajinya udah lama, ya. Ya, ini yang jadi pikun duluan. Gimana nggak lama? Kalau umur 50 baru daftar haji, dapat jatah Jakarta sudah. Jakarta berapa? 20 tahun ya? Iya, kalau masih ada umur 70 kan? Kalau masih sehat. Nah, jadi pertanyaannya, kalau berdasarkan ya perjalanan yang tadi, maka haji itu mestinya oleh orang-orang yang masih segar-segar. Ya. Maka berdoalah bagi Anda ya, yang masih segar bisa ke sana, ya, bisa memenuhi. Tetapi kembali dalam penjelasan awal, memang haji, walaupun kita tidak haji, sebenarnya kita pun insya Allah bisa meraih kemabruran. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ada amalan-amalan yang tidak bisa dinikmati oleh orang berharta, kecuali oleh orang berilmu. Dunia ini Allah serahkan kepada satu, orang yang berharta dan berilmu. Yang kedua, kepada orang yang berilmu. Ketiga, orang yang berharta. Keempat, tidak berharta, tidak berilmu. Kalau orang yang berharta berilmu, dia bisa meraih pahala tertinggi. Hanya saja, orang yang kedua berilmu pun bisa meraih derajatnya orang yang berharta dan berilmu. Ya. Jadi orang berilmu bisa mengejar pahalanya orang berharta, tapi orang berharta tidak mungkin mendapatkan pahalanya orang berilmu. Walaupun kita tidak haji, saudara, Anda belajar ilmu bab haji saja, berilmu kan? Oh ya Allah, pengen suatu saat haji, nggak nyampe, Anda sudah dapat pahala haji. Jadi begitu, saudara. Apalagi sudah umur. Cuma sayang, yang ngaji begini kebanyakan masih muda, bukan yang tua-tua. Karena yang tua-tua udah nggak minat ngaji. Ya, itu sebabnya Anda insya Allah dapat dua. Mudah-mudahan ilmunya dapat, hartanya dapat, jadi pahalanya berlipat-lipat. Ya, silakan jika ada yang perlu didiskusikan dari tema ini atau tema yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang pertama dari Ahwat. Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika ternyata dokter sudah memvonis saya bahwa saya sulit memiliki keturunan? Sulit memiliki keturunan. Vonis dokter seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengajukan cerai atau saya harus mencarikan istri buat suami saya? Jujur, saya belum sanggup melakukan salah satunya. Bagaimana menurut Ustadz agar saya bisa ridho dengan keadaan ini, dan mungkin amalan apa saja yang bisa saya lakukan? Yang berikutnya, ya, saya akan coba baca apa adanya ya. Ustadz, saya Ahwat usia 30 tahun. Saya ingin sekali segera menikah, tapi saya takut. Apakah ada stok ikhwan yang baik-baik saja dan tidak macam-macam? Apalagi dengan adanya isu ISIS, jangan-jangan ikhwan yang soleh sudah merapat ke sana. Apa saran Ustadz agar saya bisa maksimal ikhtiarnya? Dan apakah berdosa jika saya bermimpi bisa menjadi istri kedua dari seorang Ustadz yang saya kagumi? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, yang ikhwan sabar ya, awatnya banyak nih. Seorang teman pernah melakukan perjalanan umroh, lalu diinfokan bahwa untuk wanita dilarang atau diharamkan mencium hajar aswad. Apakah ini benar, Ustadz? Bahwa wanita itu memang diharamkan untuk mencium hajar aswad? Udah ya? Oke, ini yang terakhir. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan kalau kita tidak boleh menyalahkan setan
karena memang tugasnya menggoda manusia, sehingga manusia terkadang berada di posisi ikut tergoda dan kadang bisa sangat menjauhi, dan kadang-kadang bahkan bisa sangat menjauhi godaan atau rayuan setan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, mengapa iman manusia mudah naik dan turun? Bagaimana pandangan Allah tentang hamba yang belum mampu istiqomah? Itu dulu, Ustaz. Ikhwannya tahan dulu ya. Oke, kita ngeliat waktu soalnya. Yuk, silakan, Ustaz. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama, ini terkait dengan vonis dokter. Ya. Kalau kita baca surat Maryam, ketika Nabi Zakaria mengadu kepada Allah tentang wahanal admu minni wasta'alu ra'su syaiba, itu vonis masyarakat pada waktu itu menunjukkan bahwa istri Nabi Zakaria itu sudah nggak mungkin punya anak. Artinya apa? Kalau kita yakin bahwa yang menciptakan itu Allah, yang bisa menjadi sebab adanya kehadiran keturunan juga adalah Allah, maka Allah punya banyak cara. Itu sebabnya keterangan dokter itu jangan dijadikan vonis. Itu sebagai informasi tentang keadaan diri yang dalam pandangan manusia ada kelemahan. Tapi bukan tidak mungkin. Ya. Karena begini saudara, dalam pandangan dunia kedokteran memang terkadang asumsi itu lebih dominan. Contoh, orang yang haidnya sering sakit, itu biasanya dokter mengatakan sulit punya anak. Haidnya sakit. Ada yang mengatakan pinggangnya kecil, susah punya anak. Tetapi faktanya enggak. Ya. Dulu waktu saya pertama nikah, istri saya dibilang pinggangnya kecil. Bahkan orang tua saya sendiri mengatakan kayaknya, karena istri saya juga kalau lagi haid, dulu waktu masih gadis amat sangat suka menderita, sakit gitu. Tapi faktanya anak yang lahir dari beliau ini besar-besar. Di atas 30 kilo ada, pernah sampai 25 gitu kan, sampai ke itu ukuran besar saudara. Yang sudah pernah lihat istri saya kecil. Ya. Bahkan bapak saya yang dulu terampil ngerti dunia refleksi mengatakan bahwa ya dulu bilang, Mip, anak istrimu itu kayaknya susah punya anak. Itu bapak saya gitu. Yang jelas kalimatnya lebih menyesakan dibanding dokter. Kalau dokter yang ngomong kan ini bapak sendiri loh. Kok bapak ngomong begini gitu. Tapi saya bilang anak mah punyaan Allah, bukan punyaan kita. Kalau kita yakin bahwa Allah akan memberi bismillah ikhtiar, ya Allah pasti memberikan, termasuk tadi Nabi Zakaria. Nah pertanyaannya, bagaimana agar bisa ridho dengan ketentuan ini? Ya sebenarnya yang harus Anda ridho itu kepada ketentuan Allahnya, bukan ridho kepada kalimatnya dokter. Saya menganjurkan nggak perlu ridho dengan kalimat dokter. Ya, walaupun dokter secara manusiawi kapasitas ilmunya iya, tetapi dia hanya memberikan referensi berdasarkan asumsi keilmuannya. Tapi kalau mungkin diadu dengan asumsi keilmuan dengan dokter-dokter yang lain, bisa juga nanti punya kesimpulan yang berbeda. Itu kan analisa, saudara. Jadi, ya pertama saya anjurkan tidak perlu pesimis, optimis, berharap terus ya agar punya keturunan. Karena saudara dan saudari, khusus bagi akhwat, keinginan memiliki keturunan saja, jika kita ajukan kepada Allah sebagai sebuah doa, Anda sudah berpahala. Apa nggak ada ruginya jadi orang Islam itu? Ya Allah, saya pengen punya anak, berikan saya ya Allah. Doa itu ya ketika sampai kepada Allah ya,
Yang jelas minimal pahala punya anaknya sudah Allah siapkan, kan begitu. Walaupun kita belum punya anak. Itu sebabnya memang idealnya doa ingin punya anak itu bukan hanya ketika baru nikah. Sebelum kita nikah juga harus sudah minta, ya Allah berikan saya keturunan yang solih dan soleha. Artinya, kalau pengen punya keturunan solih dan soleha, Allah akan mengantarkannya kepada siapa? Ke Bang Soleh atau Neng Soleha, kan? Iya dong. Pastinya begitu. Entah yang Neng Solehah namanya apa begitu, entah Siti, entah Sayyidah, kan bisa aja nama. Itu kan apalah arti sebuah nama si Allah ya. Karena walaupun itu tadi doanya yang penting kan solehnya, solehannya. Jadi begitu saudara. Itu sebabnya anjuran saya, kalau ada ditanya amalan apa, Anda baca surat Maryam. Seperti Nabi Zakaria, perbanyak amalannya cuma satu yang dilakukan Nabi Zakaria, sholat malam sama doa. Doa di antar doanya itu, ya Allah, la tadharni fardan. Jangan biarkan kami sendirian. Itu kan bagi yang belum punya suami kan juga bisa nambah kan. Berarti ya Allah jangan biarkan hamba sendirian kan. Berarti minta suami, minta anak. Begitu. Jadi jangan kemudian berputus asa tengah jalan. Sama yang sudah punya pasangan belum punya anak, ya minta sama Allah, ya Allah jangan biarkan kami cuma berdua sendirian tanpa keturunan. Itu Allah maha, segala maha ya. Jadi begitu saudara. Jadi kemudian, ini pertanyaan menarik. Stok ikhwannya lari takut ke ISIS. Emang yang soleh cuma ISIS doang ya? Saya jadi khawatir, jangan-jangan di sini kita nggak soleh karena bukan ISIS. Atau isinya ikatan suami apa? Istri 9 gak mungkin kan? Istri 4 2 3 gitu. Ini ya. Jadi saudara dan saudari ya, jangan salah persepsi ya. Dan memang kita juga nggak boleh terlalu berlebihan mensikapi isu ketakutan, juga nggak perlu, biasa-biasa aja lah ya. Karena inilah permainan politik ya, terlepas dari hal-hal yang tidak. Yang jelas sih kalau bahasa saya, ini salah satu cara Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kita memang belum pantas diberikan kelebihan yang menjadikan orang lain takut. Belum ada. Kita masih jadi objek penderita terus. ISIS kan bagian dari objek penderita. Umat Islam dipermainkan, kan begitu. Jadi ini sebagai teguran dari Allah. Karena terkadang begini, kadang kita umat Islam itu baru sadar kalau sudah begitu, kalau sudah dipukulin baru ngeh. Kalau gigi kita sudah dicabut baru ngeh betapa enaknya punya gigi gitu loh. Kalau belum dicabut mah nggak mensyukuri begitu. Nah, banyak hal memang amalan-amalan yang terkadang menjadikan kita salah persepsi. Tapi kalau saya sangat yakin begini saudara, kalau pertanyaannya, kalau ditanya apakah ada stok ikhwan yang solih, jelas ada. Karena janji Allah yang mengatakan demikian. Cuman jumlah yang solih dengan solihat itu bisa jadi secara kuantiti berbeda jumlahnya. Ya. Itu sebabnya ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Apakah berdosa? Sebenarnya tidak ada dosa kalau seorang akhwat misalkan menginginkan jadi istri kedua, itu tidak ada dosanya. Ya. Kenapa? Karena pernah saya sampaikan, konsep jodoh di dalam Islam itu adalah kalau akhwat adalah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu kan batasan agama ya. Bukan batasan manusia. Karena pernah saya sampaikan, penetapan istri 1, 2, 3, 4 itu adalah sunnatullah, bukan sunnah Rasul. Jangan salah. Karena kalau sunnah Rasul itu Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 9. Ya. Jadi bukan 4. 4 itu ketentuan Allah. Jadi menjadi ketika Allah katakan wa khalaqnakum azwaja dalam surat An-Naba, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Konsep pasangan di dalam Islam itu adalah kalau wanita bisa menjadi pertama, kedua, ketiga atau keempat. Itu konsepnya. Kalau suami berarti menjadi suami dari satu orang, suami dari 2 istri, suami dari 3 istri atau 4 istri. Itu ketentuan Allah.
Walaupun memang nanti kalau kita kembali kepada surat surat An-Nisa, Allah sudah membuat ketentuan, ma tobalakum, nikahilah yang thayyib. Karena walaupun laki-laki secara syahwat mampu memiliki keinginan berhubungan lebih dengan 4 orang misalkan, tetapi dia belum tentu thayyib. Sama, walaupun ada seseorang misalkan, oh saya bisa jadi istri kedua, bisa jadi tidak thayyib. Karena thayyib ini nanti ukurannya dengan kapasitas. Kenapa? Karena begini, kalau Anda misalkan, jadi ini bukan masalah dosa dan tidak dosa, tidak ada dosanya saudara. Ya. Kesiapan menjadi istri kedua itu adalah kebaikan. Hanya saja harus disadari, kesiapan menjadi istri kedua itu adalah artinya siap lebih banyak menderita. Dalam pengertian, secara batini pasti ya kedekatan dengan suami tidak sebanyak dengan kedekatan istri pertama dengan suami. Karena di suami, di istri pertama ada anak, ada kehidupan yang sudah terbangun, dan itu biasanya butuh proses juga untuk berlapang dada kepada posisi istri yang pertama. Itu sebabnya memang pilihan itu bukan pilihan yang nyaman, tetapi itu yang menyelamatkan memang dibanding dengan sama sekali misalkan tadi berharap dapat ikhwan ya. Cuman tadi kalau berharap dapat ikhwan yang umurnya belum 30 ya, belum nikah, kalau yang namanya soleh kayaknya 30 belum nikah itu belum soleh itu. Iya dong, kalau umur 30 belum nikah, belum soleh. Karena kesolehan laki-laki itu ya salah satunya pertanggungjawaban dia kepada istri. Kemampuan dia bertanggung jawab itulah kesolehan. Makanya Rasul mengatakan setengah dari urusan agama adalah nikah, setengahnya lagi bertakwa. Bertakwanya seorang istri dengan bertakwanya seorang suami dalam pernikahan berbeda. Ya, ketakwaan seorang suami itu diukur dari seberapa semangatnya dia mau menafkahi istrinya. Ketakwaan seorang istri itu ketika sudah menikah diukur dari seberapa siapnya dia menerima kekurangan suami. Beda ketakwaannya, tetapi pahalanya besar. Ya, nah itu sebabnya wanita-wanita yang solihah mau menerima kekurangan suami, bahkan dia juga ikut berpayah-payah mencari tambahan, itu luar biasa saudara, pahalanya lebih karena dia mendapatkan kesempatan bersedekah setiap hari dengan harta yang dimilikinya. Ketika dimakan oleh suami, dimakan oleh anaknya, itu luar biasa pahalanya berlipat. Cuman secara pandangan manusiawi itu akan menjadi celaan. Enakan suami lo dong, enak lo yang bantuin, kan begitu. Tapi disitulah ujiannya begitu. Nah jadi kembali saudara, keinginan menjadi orang kedua bukanlah dosa, karena nikah adalah amalan solih begitu. Jadi itu tinggal tergantung apakah thayyib dan tidak thayyibnya saja. Kemudian tentang apakah ada larangan wanita mencium hajar aswad, saya tidak atau belum menemukan larangannya, catatannya. Karena bisa jadi yang menjadi sebab asbabul wurud adanya larangan karena berdesak-desakannya dengan laki-laki. Jadi amalan sunnah itu kan mencium hajar aswad. Tapi kalau berdesak-desakan, berikhtilat sampai dorong-dorongan, ya kan, itu yang menjadi haramnya. Jadi haramnya mah bukan karena mencium hajar aswadnya, bukan, tapi karena ikhtilatnya, memaksakan diri sampai dengan laki-laki sampai masuk kerumunan, itu yang diharamkan ya, bukan hajar aswadnya. Itu sebabnya bagi wanita pengen dapat pahala ya dengan isyarat. Ya kan, begitu saja sudah dapat pahala mencium. Ngapain maksain nyium jika jontor kan, kedorong kan. Rebutan, jangankan perempuan, laki-laki aja susah kan rebutan. Nah itu, jadi begitu. Kalau dilihat dari konteksnya, yang haram bukan mencium hajar aswadnya. Ya, saya belum menemukan dalil yang bahwa Rasulullah mengharamkan, enggak, tidak ada. Tapi kalau kembali ke dalil umum itu sunnah. Ya, tapi yang haram bisa jadi adalah kaifiatnya. Kemudian, ini menarik nih. Kita nggak boleh menyalahkan setan ya. Mengapa iman kita suka naik turun?
Ya itu tadi, karena setannya lebih canggih dari kita. Setannya lebih semangat dari kita, makanya iman kita naik turun. Coba kalau setannya tidak semangat kita, kita lebih semangat dari setan, ya naik terus imannya. Jadi kalau pertanyaan kenapa iman kita naik turun, jawabannya saudara, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penguji kita itu bukan cuma setan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, seorang muslim itu berada dalam 5 goncangan. Satu, goncangan yang timbul dari sesama muslim atau mukmin yang dengki. Ini mempengaruhi. Makanya mencari teman yang tidak dengki juga susah. Yang kedua, goncangan yang timbul dari orang munafik yang membenci. Ketiga, goncangan dari orang kafir yang memusuhi. Orang kafir musuhi, orang munafik membenci, orang mukminnya dengki. Ya. Yang keempat, dari hawa nafsu yang suka membisik-bisikan, ngajak kita menggoda hawa nafsu. Yang kelima, baru dari setan yang menggoda. Nah, dari 5 hal ini saudara dan saudari, sebenarnya yang paling berat mah bukan yang gaib, yang nyata. Ya. Karena dampaknya itu membahayakan. Kalau ketemu orang mukmin dengki, segala macam cara nyelakain kita. Setan, hawa nafsu tidak bisa mencelakakan kita. Setan mah cuman kerjaannya bisik-bisik, ya. Yuwaswis doang, was-was doang. Jadi yang menggerakkannya siapa? Diri kita. Jadi kalau orang itu sebagian nanti di akhirat setan mengatakan, ya Rob, saya kan cuman misik-misik doang. Jadi bukan saya, dia yang tersesat. Setan begitu. Nah itu saudara ya. Hawa nafsu juga sama. Hawa nafsu bisa dikendalikan dengan keilmuan, dengan keimanan. Makanya kuasailah pengetahuan dan kuatkan keimanan kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu pun tidak boleh dibunuh. Yang namanya nafsu juga memiliki maslahat. Contoh, nafsu kepada dunia menjadikan orang semangat ingin bekerja dalam kesolehan, itu ibadah, itu jihad. Nafsu pengen menyenangkan pasangan, memenuhi nafkah anak, menjadikan dia rajin bekerja, itu jihad. Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu kal iyali alal mujahid. Jadi orang yang bekerja keras untuk memenuhi orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti mujahid. Tuh. Karena mencari yang halal itu adalah jihad, saudara. Jadi nafsu itu benar. Tapi kalau nafsu pengen punya harta, lalu menjadikan dia malas, datangnya ke tukang dukun, mainnya gambling, game, nebak-nebak terus, ya itu yang jadi salah. Jadi yang salah mah bukan nafsunya. Nggak salah orang Allah menceritakan dunia dalam surat Ali Imran ayat 19 kan, zuyyina linasi hubus syahawat. Tuh kan. Syahwat itu bagian dari nafsu dan itu baik. Jadi nafsu pun tidak bisa disalahkan. Yang berat itu adalah tadi, ketemu orang mukmin yang dengki. Karena orang mukmin punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya tenaga, punya duit yang bikin celaka kita. Orang munafik juga punya duit, punya tenaga, punya apa yang bisa mencelaka kita. Sama orang kafir bukan hanya punya duit, saudara, punya senjata malah. Jadi yang berat sebenarnya yang nyata. Jadi jangan salahkan setan. Kalau setan nggak ngodain, berarti ini setannya lagi bermasalah. Setan sakit gigi, jangan-jangan, ya kan? Setan nggak bisa ngodain, nah itu setan lagi sakit gigi, saudara. Atau setan ompong ya. Nah, jadi begitu. Jadi nggak bisa. Jadi jangan salahkan setan, tapi salahkan kelemahan kita. Anda bisa baca nanti di dalam surat Al-Hijr, saudara ya. Itu di ayat mohon maaf, surat Sad ayat 83 ya. Dalam surat Sad ayat 83 itu setan sendiri sudah disebutkan tidak akan mampu ya menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Dari ayat
surat Shad ya ayat 83, Anda bisa baca dari ayat 82-nya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Maka demi keagunganmu saya setan berjanji akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji setan di depan Allah. Jadi setan kalau nggak godain kita, berarti setan ingkar janji sama Allah. Ya kan? Jadi itu sumpah setan, saudara. Sumpah matinya setan. Ya. Setan bersumpah mati akan illa kecuali ibadah kami humul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Nah, jadi ini kata setan, saudara. Jadi setan nggak mungkin menyalahi kontraknya dengan Allah. Jadi kalau setan tadi sudah tidak godain kita, berarti setannya sudah hianat sama janjinya. Jadi pengkhianat kan bagaimanapun tidak bagus, saudara ya. Ini setan yang tidak bagus. Setan yang tidak bagus yang mana? Yang tidak godain manusia. Itu setan tidak bagus ya. Makanya sekarang setan sudah tidak lagi takut sama manusia ya. Kenapa? Ya karena manusianya sudah jadi setan. Yang ditakuti oleh setan adalah setan manusia. Itu. Yang tobat itu ditakuti setan. Kalau sama kita, makanya lihat kuburan saja sudah setannya sudah nggak ada ya. Yang banyak adalah manusia-manusia yang kerasukan setan. Nah itu saudara dan saudari ya, itu dalam surat Shad ya ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu tentang janji matinya setan. Jadi kalau bahasa kita setan berbaiat kepada Allah. Ini baiat setan ya. Surat Shad ayat 83. Jadi jangan salahkan setan, tapi salahkan kelemahan kita. Ada lagi yang mau nambahin? Ya, saya kira cukup ya untuk Ikhwan. Ya, cukup ya. Jadi begini. Menikah di dalam ketentuan fikih itu kan tidak selalu dihukumi wajib. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi, kalau dalam bahasa Quran itu dalam surat An-Nur 31-an itu guairo ulil irbati. Jadi dia kalau bahasa kita itu frigid gitu. Frigid, terus mungkin secara psikologi pernah punya traumatis begitu ya. Maka jelas dia tidak menikah bukanlah kewajiban. Tetapi nikah baru dihukumi wajib jika dengan dia tidak menikah, dia akan terprosok dalam kemaksiatan atau kemudaratan. Pertanyaannya adalah, kalau dilihat dari sisi itu memang jelas lebih banyak mudaratnya kalau orang tidak punya keturunan. Walaupun kehendak Allah tentu memberikan yang terbaik. Jadi dengan demikian, yang menjadikan kita menjadi baik itu bukan semata-mata buahnya, tapi ikhtiarnya. Itu sebabnya kita harus berani melawan kelemahan-kelemahan yang menjadikan kita menjadi kurang bermanfaat. Rasulullah kan mengatakan, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Dengan kita menikah, minimal kita memberikan manfaat secara jasadi kepada pasangan kita. Bahkan secara emosional, secara psikologis kita memberi manfaat. Suami menjadikan tenang ada istri, istri menjadi merasa nyaman ada suami. Perasaan nyaman saja itu sudah manfaat. Itu udah pahala, udah nilai kebaikan. Itu sebabnya tetap karena kenapa para ulama kemudian menganjurkan mendudukan nikah dalam konteks mendekati wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa inni mukatsirun bikum, sesungguhnya nanti aku akan dibanggakan di akhirat karena banyaknya kalian. Jadi itulah kenapa kita harus memiliki keturunan. Itu diantaranya menjadikan kita lebih baik. Dan kedua, satu-satunya cara membalas dan mengejar kebaikan orang tua kita hanyalah dengan cara kita menjadi orang tua. Itu sebabnya kalau Anda jadi orang tua, Anda memang tidak bisa membalas kebaikan ibu Anda.
tapi Anda meraih derajat seperti ibu Anda. Kita tidak bisa pernah membalas kebaikan orang tua kita, bapak kita. Tetapi dengan Anda menjadi bapak, berarti Anda bisa mengejar kebaikan bapak kita. Itulah yang menjadikan pemantas kenapa kita kemudian dipanjangkan umur. Jadi tetap dari sisi positifnya lebih baik. Ya, itu sebabnya kalau orang-orang yang secara psikologis kayak tadi trauma dan sebagainya, lalu dia menghindari nikah, maka dikembalikan kepada pilihan awalnya apa. Kalau itu yang menjadikan kekhawatiran karena vonis dokter. Kalau orang-orang yang secara psikologis kayak tadi trauma dan sebagainya, lalu dia menghindari nikah, maka dikembalikan kepada pilihan awalnya apa. Kalau itu yang menjadikan kekhawatiran karena vonis dokter, dosa dia. Karena dia mendudukan dokter sebagai penentu akhir. Tapi kalau misalkan dia tidak memilih nikah karena hal-hal yang menurut diri secara psikologis juga bermasalah, minimal dia bisa mengarungi, menjalani amalan-amalan soleh yang lain yang mudah-mudahan bisa mengejar kekurangannya. Tapi yang jelas, itu yang menjadi beratnya, kenapa Rasulullah menganjurkan pernikahan, karena Allah sejatinya sudah nyiapkan pasangannya. Semua orang itu sudah siapkan pasangan, cuman tadi, secara psikologis kita kadang belum siap menerima pasangan kita. Apalagi wanita. Karena habitatnya itu dipenuhi, dikelilingi oleh orang-orang yang kadang saking sayangnya sama dia, justru membelenggunya. Kebebasan pilihan dia beragamanya berbeda dengan pilihan orang tua saja udah jadi masalah. Kamu nyari suami yang begitu, misalkan maunya beda. Padahal kalau dilihat dari sisi agama, jangan salahkan, Allah sudah berfirman kok, wa khalaqnakum azwaja. Setiap orang sudah punya pasangannya. Hanya saja tadi, secara psikologis harus dipahami tadi, kalau zaman sebelum Nabi Muhammad orang nikah itu, istri itu bisa sampai ratusan, di zaman Nabi Muhammad dibatasi. Nabi hanya 9, umatnya maksimal adalah 4. Itu pembatasan yang sangat minimal. Supaya apa? Dan ketentuan Allah itu pasti berlaku sampai kiamat, posisi itu imbang. Cuman tadi, masalahnya kayak tadi pertanyaan tadi, ketoyiban ini yang mengajarkan toyib. Karena untuk masuk dalam lingkungan rumah tangga yang sudah terbentuk, yang harus adaptasi tidak hanya dia istri yang kedua, tapi istri pertama, bahkan suami pun juga harus permasalahannya siap nggak dengan riak-riak yang timbul ketika terjadinya adaptasi itu. Biasanya ada yang nggak tahan, ya. Dan yang biasanya yang paling nggak tahan adalah istri yang pertama, karena ketika suuzonnya besar kepada suaminya, apalagi dia merasa dengan adanya orang kedua menjadikan haknya dikurangi, pasti itu akan menimbulkan benturan. Itu sebabnya kalau istri-istri yang yakin suaminya bisa memenuhi haknya, adanya orang kedua itu tidak menjadikan dia terkurangi haknya, biasanya goncangannya tidak berat. Dan sayangnya, lagi-lagi nih, laki-laki biasanya kalau punya mainan baru, lebih suka sama mainan yang baru. Ya, kayak anak kecil, lihat kasih mainan, mobil-mobil baru, yang lama ditinggalin, itu yang bermasalah. Jadi laki-lakinya nggak dewasa-dewasa, ya kan? Itu ya. Oke, saudara-saudari ya. Baik. Sampai di sini, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala kelemahan kami. Jangan kau jadikan ya Allah kelemahan kami menjadi penghalang kau hadirkan nikmat dan rahmat-Mu kepada kami. Jadikanlah ya Allah kelemahan kami sebagai penyebab hadirnya kasih sayang lain yang kau hadirkan kepada kami, baik melalui orang-orang yang kau sayangi maupun orang-orang lain yang kau percayakan untuk bisa menjadi jalan rahmat-Mu. Ampuni kami ya Allah, dengan Engkau berikan kami kemudahan memahami ajaran-Mu,
Beri kami ya Allah kemudahan memahami petunjuk-Mu. Beri kami ya Allah kekuatan menjalankan perintah-Mu. Beri kami ya Allah kekuatan meninggalkan segala larangan-Mu. Jadikanlah kami ya Allah di antara hamba-hamba-Mu yang mampu beristiqomah di jalan kebaikan, mampu mensyukuri segala nikmat yang Kau karuniakan. Bahkan kami pun mampu bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Allah, kukuhkan iman Islam kami ya Allah, hingga saatnya ketika kami harus menemui-Mu, maka temuilah kami ya Allah dengan kecintaan-Mu sebagaimana kami berusaha mencintai-Mu ya Allah dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri-diri kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan sama membaca doa kibatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.